Dalam rangka Hari Kesehatan Nasional, GPFI menyoroti tantangan terbesar industri farmasi yang bukan lagi menurunkan harga obat. Data GPFI menyebutkan harga obat di Indonesia mengalami penurunan hingga 50% selama 10 tahun terakhir. Meskipun ketergantungan bahan baku obat yang 90% masih impor, Direktur Eksekutif GPFI Elviano Rizaldi menegaskan, harga obat murah harus berjalan selaras dengan keberlanjutan industri, agar rantai pasok tetap mampu menyediakan obat esensial di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, GPFI mengajukan 4 langkah konkret kepada pemerintah, yakni kajian harga obat agar manfaatnya langsung dirasakan pasien. Kedua, BPOM perlu membuka jalur cepat atau fast track untuk perubahan izin edar obat ketika bahan baku mengalami penyesuaian akibat dinamika pasokan global. Ketiga, pengusaha farmasi mendorong keberlanjutan program Satu Sehat sebagai sistem informasi digital terintegrasi untuk memantau ketersediaan obat secara real time. Keempat, pasien rumah sakit dapat menebus resep rawat jalan di apotik guna menciptakan harga yang lebih kompetitif serta memberdayakan ekonomi lokal. Dukungan dari pemerintah tentunya bagaimana membuat regulasi kebijakan agar supaya industri bahan baku ini bisa berjalan baik ya, dari saat dia mau investasi sampai dia memproduksi ya. Nah, bagaimana hasil produksinya ini bisa digunakan oleh industri produk jadi ya. Nah, ini juga suatu dorongan supaya industri produk jadi tidak melakukan impor lagi karena sudah ada. Nah, untuk itu kan harus dibuat sistem kebijakan ya, bagaimana proteksinya, bagaimana tutup buka aturannya, impornya gitu ya. Jadi ini harus dibicarakan dengan kementerian dan lembaga lain, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian ya. GPFI menekankan pentingnya kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, BPOM, dan Kementerian Perindustrian untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan obat, keterjangkauan harga, kualitas obat, dan kemandirian obat. Badan POM pun membuka diri menerima masukan dari pelaku usaha untuk memangkas banyaknya bisnis proses yang menjadi persyaratan terbitnya nomor izin edar obat. Persyaratan perizinan ini disebut memakan biaya besar dan waktu yang panjang. Syaratnya semakin banyak, yang harus dicek semakin banyak, nanti gimana harga saya akan naik. Itu saya membuka diri. Tadi saya juga sudah katakan, kita ingin Badan POM dalam hal ini atas arahan Pak Kepala, itu juga ingin memotong bisnis prosesnya. Tapi kita juga tidak bisa melupakan faktor kualitas dan keamanannya juga. Kedepan, pengusaha farmasi berharap kebijakan pemerintah dapat semakin berpihak pada penguatan industri dalam negeri dengan menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, adanya transfer teknologi, serta pengembangan tenaga ahli farmasi nasional. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.